Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EMI Podcast for your education, motivation, and information. Jadi teman-teman, podcast kita ini bertujuan untuk membahas tentang dunia persekolahan. Nah, untuk membahasnya supaya lebih seru dan lebih kita mendapatkan banyak inspirasi, kita jadi sering mengundang di sini, kita mengundang para alumni-alumni yang sudah masuk ke dunia perkuliahan yang lebih tinggi dibandingkan dunia sekolah SMA. Jadi, pada kesempatan kali ini kami mengundang sosok yang sangat luar biasa, sosok yang sangat menginspirasi, yaitu adalah Kak Anggi Daulay. Yang mana Kak Anggi ini merupakan alumni MAN, dan pada tahun 2020 Kak Anggi ini merupakan tamatan STAN dengan IPK tertinggi yaitu 3,9. Bener nggak, Kak? Nah, Kak Anggi ini juga merupakan ketua MPK tahun 2015-2016. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana mengenai tentang Kak Anggi, boleh dong Kak Anggi perkenalan diri, Kak. Oke, halo teman-teman semua. Halo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anggi Daulay, biasa dipanggil Anggi. Teman-teman di kuliah kadang manggil Eng karena disingkat nama depannya. Sekarang kemarin baru lulus dari PKN STAN. 3 tahun ini menempuh pendidikan di Diploma 3 PBB Penilai. D3 PBB Penilai ini merupakan salah satu program studi yang ada di jurusan pajak PKN STAN. Nah, masuk di MAN 1 Medan tahun 2014 di jurusan IPA, karena waktu itu kelas 10 langsung kembali jurusan, sama nggak? Iya, sama. Kelas 10 IPA 1, 11 IPA 1, 12 IPA 1, lulus 2017. Selama di MAN aktifnya itu lebih banyak aktifnya itu di kelas 11-nya. Di kelas 10-nya masih kayak adaptasi dulu lah gitu, pengen tahu gimana cara bagi waktu gitu. Apalagi sejak kelas 10 itu dulu hari pertama langsung full day gitu. Jadi itu masih hari pertama baru pembagian kelas, tapi langsung full day, masuk jam 7.15, pulang jam 6 waktu itu. Iya, sama juga ya. Merasakan juga. Tapi selama PJJ gimana? Kenapa? Selama PJJ gitu tuh nggak ada Ya, mudik. nggak ada mudik. Nah, kalau dulu kelas 11 ikut UKS, itu sebenarnya dari kelas 10 ikut UKS. Terus waktu kelas 11 ikut English Club. Kemudian juga di tahun 2015 juga kelas 11 itu juga alhamdulillah waktu itu terpilih menjadi ketua MPK 1 Medan, yang isinya anggotanya adalah para ketua kelas. Nah, setelah lulus dari MAN 1 ya waktu itu sebenarnya pengennya sih masuk fakultas kedokteran, tapi mungkin itu nanti akan kita cerita. Nah, saat ini kan kakak sudah berada di MAN 1. Pasti nginget, Kak, masa lalu bagaimana dulu di MAN. Iya. Kenangan-kenangan di MAN. Boleh dong, Kak, cerita kenangan yang paling menarik, paling kakak ingat di MAN dulu. Kalau pertama kenal dengan MAN 1 Medan itu sejak SMP sebenarnya, SMP kelas 8, kelas 2 SMP itulah pertama kali masuk ke MAN 1 ini. Waktu itu ada acara namanya The Second My World Conference tahun 2013, itu konferensi Asia Eropa. Pesertanya Indonesia, Malaysia, Filipina, Jerman, Italia, Yunani, ada 6 negara. Jadi waktu itu yang Indonesia delegasinya ada dari SMP, ada dari SMA. Yang delegasi dari SMP satu-satunya di Indonesia dari sekolah kakak SMP Ingatan Padela. Kami waktu itu lima orang yang ikut. Acaranya di sini di MAN 1 ini gitu. Acaranya seminggu. Nah, sejak disitulah baru kenal sepertinya enak nih kalau sekolah di MAN 1. Karena waktu itu MAN 1 pertama memang sekolah favorit, karena waktu itu kalau nggak salah ya, MAN 1 itu sekolah internasional, ya kan. MAN 1 itu udah favoritnya lah, topnya untuk MAN atau sekolah agama Islam gitu, MAN 1 favoritnya. Jadi sejak kelas 8 tuh wah nggak ada alasan lain selain ya masuk MAN 1 gitu. Apalagi waktu itu udah langsung kenal sama guru-gurunya, karena seminggu itu di MAN 1 terus, meskipun ada juga kegiatan-kegiatan lain yang di luar sekolah gitu. Jadi begitu kelas 9 waktu mau lulus, waktu masuk MAN 1 itu ada jalur undangan sama ada jalur tertulisnya gitu kan. Nah, alhamdulillah masuk MAN 1 jalur undangan. Jadi waktu itu udah melampirkan raport, alhamdulillah langsung kepilih gitu. Seneng banget karena saya senang
sekali kan rasanya, karena langsung keterima di sekolah favorit sejak SMP lagi. Jadi waktu masuk MAN 1 langsung ke bagian jurusan, masuk IPA. Kesan pertama masuk MAN 1 itu udah kayak kuliah kata kakak. Mungkin karena ini ya, karena hari pertama itu langsung full day mungkin ya. Iya. Karena kenapa kayak rasanya kuliah pertama di MAN 1 itu tugasnya banyak kali Iya, ya. banyak. Nah, menumpuk gitu. Kayak tugas anak kuliah. Bahkan waktu itu Pak Asul Yafisham itu juga pernah bilang ke kakak, sebenarnya kurikulum di MAN 1 ini udah seperti kurikulum universitas, semi universitas. Kenapa? Karena memang yang dipersiapkan ke anak-anak MAN 1 itu supaya mereka nanti udah tahan banting begitu masuk ke kuliah. Bahkan kalau kakak boleh katakan, frekuensi pembagian tugas di MAN 1 itu, dikasih tugas sama guru di MAN 1 itu lebih sedikit daripada di kuliah. Wow. Jadi tugas di kuliah itu yang masa kakak itu nggak ada apa-apanya dibanding tugas di MAN 1 ini. Satu minggu itu bisa sampai 10 ke 12 tugas gitu kan. Bahkan ada yang dikasih yang hari ini besok langsung dikumpul. Iya. Besok dikumpul rupanya direvisi lagi. Bahkan dulu pernah disobek tugas kakak, masalah, clipping sebagainya pernah dikoyak gitu. Nah, sering bahkan di fisika. Dulu gurunya Bunda Ratna. Oh, Bunda Ratna dari sini. Itu kurang tahu sih. Dulu Bunda Ratna. Terus yang paling mengesankan di MAN 1 itu juga di sini banyak ikut lomba. Jadi di sini tuh peluang untuk kita ikut lomba, organisasi dan sebagainya itu besar sekali. Sering diundang gitu. Jadi kalau misalnya dulu kalau setiap upacara gitu, pasti kalau yang ikut lomba menang gitu, pasti sangat dihargai, Iya, ditampilkan. diumumkan, bahkan dikasih hadiah gitu. Jadi itu memberi semangat motivasi gitu bagi anak-anak yang lain. Bukan maksudnya untuk bagi yang menang itu bukan rasanya untuk menyombongkan diri, tapi itu untuk memberi motivasi ke teman-teman yang lain gitu kan. Jadi kayak di sini selain lingkungannya yang memang menekankan sedemikian rupa sehingga kita terpacu untuk belajar terus, dan juga memang lingkungan guru-guru dan lingkungan sekolahnya memang sangat mendukung untuk itu, untuk kita terus berpacu. Terus juga di MAN 1 ini kekeluargaannya. Iya benar. Kita memanggil guru kita Bunda ya, Bunda, ya. karena ya sejatinya memang guru kita itu adalah orang tua kita di sekolah gitu kan. Jadi dan memang kelihatan sekali kalau di MAN 1 ini, kalau kita maksudnya nggak PJJ ya, kan kita memang benar-benar dipantau terus kan selama satu harian itu oleh guru kita. Jadi memang begitu atmosfernya itu masuk MAN 1 itu kekeluargaan, kekompakan di kelas juga, dan lingkungan sekolahnya memang sangat kondusif gitu untuk kita belajar, mengembangkan diri dan sebagainya. Dan kakak sudah tamat dari STAN, dan itu pencapaian yang sangat luar biasa bagi kami ya. Bahkan untuk dapat STAN itu udah cukup sulit untuk kami. Jadi bolehlah kak cerita kenapa kakak berkeinginan di STAN dan mengapa? Jadi tadi sebenarnya udah kakak singgung nih. Awalnya sejak SD bahkan sejak kecil itu memang pengennya jadi dokter. Kenapa? Karena dulu orang tua selalu menekankan, kalau nanti Anggi udah besar jadi dokter aja ya, nanti kalau mama sakit, kalau bapak sakit, siapa lagi yang mau menyembuhkan selain Anggi gitu. Itu dari SD, SMP, SMA masih kelas 10, kelas 11, kelas 12 nih mulai agak ada guncangan gitu. Kenapa guncangan? Karena mulai diarahkan kayaknya selain masuk kedokteran Anggi bisa coba yang lain gitu. Itu dari sisi orang tua. Kemudian dari sisi sekolah juga sangat image sekolah itu kalau ke kakak ya, itu Anggi kayaknya pasnya di jadi dokter gitu. Mungkin karena kelas 10 kakak langsung ikut UKS. Terus juga kalau ditanya kenapa masuk UKS, jawaban kakak satu, nanti pengen jadi dokter. Pengen nanti begitu lulus dari MAN masuk FK, entah FK USUL lah, FK UI dan sebagainya, pokoknya FK. Nah, begitu kelas 12 semester 5-nya, kan itu semester 5 semester 6 tuh kan. Waktu di kelas 12 yang tahap pertama itu masih fokus kedokteran nih. Begitu kita mau seleksi SBM dan sebagainya itu mulai, apalagi ada pengumuman seleksi USM STAN, ujian saringan masuk STAN gitu. Wah, kayaknya boleh juga nih kalau ikut tes STAN gitu. Apalagi sebenarnya ada satu mind blocking gitu dari dalam pikiran, kayaknya nggak mungkin lah bakal masuk ke STAN, karena dilihat dari track recordnya tahun-tahun sebelumnya pendaftar STAN itu 140.000,
diterima hanya 3.000, hanya 2.000 gitu. Nah jadi waktu itu orang tua juga akhirnya ini ada seleksi USM STAN nih, ini nggak mau ikut. Enggak lah, ngapain gitu. Pertama-tama masih nggak mau karena ya memang fokusnya kedokteran gitu. SBM bahkan kakak nggak ada ngambil bimbel untuk masuk USM STAN gitu. Hanya memang bimbel tuh hanya fokus untuk ke SBM, kedokteran dan sebagainya. Dulu kakak bimbel yang untuk khusus fokus untuk masuk ke kedokteran sampai seniat itulah gitu ya. Nah jadi waktu di bulan Maret gitu ya, bulan Maret 2017 kakak DBD waktu itu, ingat sekali DBD minggu depannya mau UMBN, ujian akhir madrasah pesantren nasional. Minggu depannya UMBN, disitulah kakak DBD gitu. Jadi waktu di minggu DBD itu udah mulai plotting pengisian SNMPTN jalur undangan. Nah di situ kakak teringat nih dari salah satu pesan wali kelas kakak dulu, wali kelas 12. Jadi beliau bilang, kalian itu kalau mau masuk perguruan tinggi negeri usahakan ke Jawa gitu. Jangan hanya masuk ke PTN atau masuk ke kampus yang masih di sekitar wilayah kita gitu. Beliau maksudnya bukan untuk menantang atau apa, tapi untuk memacu gitu, untuk memberi semangat supaya kita itu harus bermimpi besar. Kalau beliau itu Bunda Dewi Aprianti. Jadi sejak itulah kakak akhirnya makin terpacu, dan itu juga yang membuat kakak jadi akhirnya waktu ngisi jalur undangan itu akhirnya cuma milih satu, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Hanya itu aja, nggak ada pilihan. Padahal bisa milih 3 pilihan kan, tapi kakak hanya milih satu dan akhirnya nggak lulus gitu kan. Apalagi waktu itu informasinya FK Unpad itu adalah satu-satunya FK yang gratis dari awal masuk sampai ke lulus, dengan syarat nanti begitu lulus mengabdi di seluruh provinsi Jawa Barat gitu. Jadi sistemnya mungkin mirip ikanan dinas ya. Jadi itulah yang membuat kakak, wah ini FK Unpad nih, harus masuk FK Unpad nih. Terus waktu di kelas 12 itu juga ada juga guru kakak, guru Mandarin itu Lause itu beliau bilang gini, kalian ini semuanya kalau ditanya semuanya pengen masuk STAN. Beliau bilang gitu. Asal ditanya pengen masuk kriasan apa, pasti STAN. Padahal kriasan itu ada banyak gitu. Yang beliau bilang, beliau nggak bilang selain nama PKN STAN, tapi beliau hanya bilang gini, kenapa kalian nggak mau ngambil sekolah yang untuk ke BPK, Badan Pemeriksa Keuangan? Jadi BPK itu adalah organisasi negara, lembaga negara yang fungsinya untuk memeriksa keuangan negara gitu. Padahal sebenarnya BPK itu sekolahnya ya dari STAN juga gitu, ya kan? Jadi sejak itulah kakak, wah iya juga ya, kenapa semua pada pengen masuk STAN? Kakak waktu itu bahkan sempat ada image buruk ke STAN. Kenapa semuanya selalu ditanya pengen masuk STAN gitu? Kenapa nggak ada yang PDN lah, STIS lah dan sebagainya gitu? Wah ini kayaknya yang bilang Lause ini benar juga nih. Nanti coba deh yang kedinasan yang untuk ke BPK. Ternyata kakak searching, wah ternyata masuk BPK PKN STAN juga. Ya udah deh, masuk PKN STAN aja lah gitu. Karena BPK itu selain memang organisasi yang besar, terus juga lingkungan kerjanya memang bagus ya gitu ya. Emang privilege lah gitu untuk bisa bekerja di BPK gitu. Jadi waktu mulai pengisian formulir pendaftaran masuk PKN STAN itu kakak langsung milih program studi namanya D3 PBB Penilai. Image kakak waktu itu kirain penilai itu adalah orang-orang yang akan bekerja di BPK, orang-orang yang akan memeriksa keuangan negara. Padahal penilai itu adalah profesi yang tugasnya adalah menilai aset dan sebagainya gitu. Jadi langsung langsung tanpa neko-neko gitu ya, langsung milih pilihan satu D3 PBB Penilai. Ada 10 program studi waktu itu dipilih sesuai prioritas kita pengen kemana. Pilihan pertama D3 PBB Penilai. Itu baru itu kemudian ngisi formulir. April 2017 itu mulai seleksi masuk USM STAN itu di waktu itu lokasinya di Gunung Serbaguna. Jadi USM STAN itu ada 2 ya, ini sebenarnya tahapannya 3 waktu itu. Tahap pertama itu ujian tertulis itu ada yang TPA, ada yang TBI. Kayaknya sekali dulu TPA itu ada 120 soal, yang kakak jawab itu hanya 51. Itu 51, nggak sampai setengahnya. Jadi waktu itu langsung nggak mungkin lah masa 50 jawab 51. Tanya temen, dia jawab 70, ada yang jawab 80, ada yang jawab 90.
sejak waktu begitu keluar dari tempat ujian, tanya-tanya teman di line, di chat, di WA gitu, mereka wah udah langsung pesimis dong gitu kan, langsung mana mungkin masuk STAN cuma jam 51 Iya. belum sampai setengahnya gitu. Tapi TBI-nya kakak jawab hampir semua sih memang. Dan kakak nggak berani waktu itu entah ke bimbel manapun untuk ngecek jawaban kakak, nggak berani karena memang udah pesimis duluan, pasti nggak bakal keterima gitu. Ternyata waktu pengumuman tahap pertama kok ada nongol tuh nama Anggi Daulay di situ. Waktu itu padahal udah masuk tahap intensif untuk masuk ke SBM gitu kan. Jadi wah mesti belajar lagi nih untuk tahap kedua. Tahap kedua itu dia tes kesehatan dan kebugaran. TKK itu tahapnya ada lari 12 menit sama shuttlean yang lari untuk ke 8 sama 2 berapa detik? Cepet-cepetan ya itu ya paling. Nah di situ apalagi kakak yang memang bukan tipikal yang sering olahraga, jadi kayak udah makin pesimis lagi gimana caranya orang jarang olahraga bakal lulus ke tes yang ada olahraga, tes fisiknya gitu. Ya memang itu semua akhirnya kehendak Allah ya, kekuatan yang dikasih, terus juga doa dari orang tua, doa dari guru-guru juga, karena kakak selain minta doa dari orang tua, asal ketemu guru, asal ke sekolah gitu, mohon doanya ya bunda, mohon doanya ya Enda gitu. Bahkan kalau misalnya di Facebook atau di Instagram kalau misalnya guru komen gitu, kakak usahakan terima kasih bunda, mohon doanya ya gitu. Karena kakak pernah dengar ya, mungkin ini hadis atau apa, kita itu harus minta doa ke sebanyak mungkin orang gitu, karena kita nggak tahu dari mulut yang mana Allah akan mengabulkan doa ini gitu kan. Jadi ya kakak waktu itu persiap gitu aja gitu. Jadi begitu tes tahap 2 keluar pengumuman, ada lagi nama untuk masuk ke tes tahap 3 gitu. Nah tes tahap 3 itu seleksi kompetensi dasar. Itulah yang seleksi untuk CPNS-nya gitu. Ada tes karakteristik pribadi, ada tes intelijensi umum, sama tes wawasan kebangsaan. Nah di situ akhirnya alhamdulillah juga ya alhamdulillah terpilih gitu. Dari waktu 2017 kakak itu pendaftarnya 130.000. Dan waktu pengumuman di awal di Maret itu pengumumannya mereka hanya menerima mahasiswa baru itu hanya 3.000. Begitu di menit-menit terakhir diperbanyak jadi 6.967 gitu. Jadi itu juga apa ya, kok kayak ada kehendak dari Allah juga lah, maksudnya tiba-tiba ada diperbanyak sampai ke hampir 7.000 mahasiswa baru gitu. Ya gitulah kurang lebih dari awal. Dan kata lain kakak iseng pertama pengennya ke FK, dengan tiba-tiba jadi ke STAN, berarti dengan kata lain kakak iseng-iseng sebenarnya kan? Sebenarnya masuk ke STAN itu iseng-iseng karena memang ya kayak kata Imam tadi, dari awal memang belajarnya itu hanya untuk kedokteran, dan alhamdulillah sih waktu SBM kakak keterimanya di FK USU. Pilihan pertamanya FK Undip nggak dapat, dapatnya di pilihan kedua. Alhamdulillah. Dan seperti yang kita tahu kak bahwa STAN ini kan memang banyak yang pengen, popularitasnya juga banyak yang pengen. Jadi bahkan ada hantu-hantu yang bisikin bahwa bilang STAN ini bakalan tutup 5 tahun. Oh. Ada angin-anginnya kayak Ya, gitu. ya. Boleh dong nggak penjelasannya tentang penjelasan? Jadi gini ya, kalau kita lihat berkaca di tahun-tahun sebelumnya, asal tiap seleksi masuk STAN itu pasti apa ya, pendaftarnya banyak, sangat ramai gitu ya. Terus juga berhubung dengan pandemi ini, kebijakan dari pimpinan ya mungkin ya, itu akhirnya memutuskan kayaknya tahun ini kita nggak buka dulu gitu. Karena di satu sisi memang ada pandemi yang nggak memungkinkan untuk mengumpulkan sebegitu banyak orang di tempat-tempat ujian. Dan kalau kakak lihat kemungkinan dari atas itu sedang diadakan reorganisasi. Reorganisasi itu maksudnya STAN itu seperti dirombak ulang kurikulumnya, sehingga nanti di tahun-tahun depan itu kebutuhan instansi itu sesuai dengan supply yang ada. Supply itu pasti pasokan lulusan dari PKN STAN gitu. Karena kalau dikatakan apakah akan tutup 5 tahun ke depan, itu semuanya karena peran media ya. Karena apa? Karena kampus kita PKN STAN itu memang apa ya, sangat mendapat apa ya, sorotan dari media. Mungkin karena faktor Kementerian Keuangannya juga, karena dia sekolah di bawah Kementerian Keuangan. Media itu banyak yang menafsirkan berbeda-beda. Ada yang bilang kayak kata Imam tadi, apakah memang tutup sampai ke 2024. Ada yang bilang STAN ditutup karena radikalisme. Ada yang bilang STAN enggak kok, tahun depan tetap buka gitu. Semua itu karena peran media yang kita lihat. Kita baca berita mereka, kita tonton mereka di berita-berita yang ada gitu. Dan sampai saat ini memang belum ada keputusan untuk apakah
STAN itu akan tutup sampai 2024 atau tidak gitu. Dan yang jelas memang sedang diadakan oleh organisasi. Kalau kakak boleh mengabarkan sedikit, sekarang di kampus itu sedang diadakan pembangunan besar-besaran untuk gedung kuliah baru dan sebagainya. Bahkan asrama juga sedang dibangun. Gitu. Jadi memang momentum pandemi ini di satu sisi memang menimbulkan banyak kerugian ya, tapi di satu sisi dimanfaatkan sebagai peluang gitu, untuk memperbaiki, mereformasi kurikulum dan sistem yang udah ada. Yang mengenai tentang kakak tadi, kan kakak itu selama masa SMA itu lebih memfokuskan ke pembelajaran fakultas kedokteran Iya, gitu. iya. Nah, jadi setelah kakak lulus PKN STAN nih, jadi kakak merasa ilmu-ilmu yang kakak pelajari untuk masuk fakultas kedokteran itu bagaimana? Ada rasa sedih nggak gitu? Kenapa Allah tidak mengabulkan impianku seperti itu, mana tahu? Iya. Kalau penyesalan sih sebenarnya nggak ada, karena kalau menurut kakak ya, penyesalan tuh nggak ada gunanya ya, karena semuanya udah berlalu gitu. Dan toh juga waktu itu Allah mengizinkan kakak untuk masuk ke FK yang Universitas Sumatera Utara di pilihan kedua. Kalau ilmu-ilmu yang udah didapat itu sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena kalau kita misalnya ada momentum atau suatu saat kita ditanya orang gitu, atau mungkin nanti kita punya saudara atau mungkin bahkan sudah berkeluarga, sudah punya anak dan sebagainya, ya kita bisa membimbing gitu ke mereka kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan gitu. Bahkan kalau misalnya adik-adik kelas ada pengen nanya gitu, kalau kakak bisa jawab ya kakak jawab gitu. Misalnya kayak waktu itu pernah ada yang nanya tentang soal-soal SBM gitu. Kakak ada soal-soal SBM tahun-tahun lalu nggak? Ada soal-soal beasiswa? Kalau kakak punya filenya kakak kasih gitu. Terus juga kakak juga teringat dulu di kelas di kampus itu dosen kakak juga ada, salah satu dosen kakak. Beliau juga memang tipikal yang dari dulu pengen masuk ke fakultas kedokteran gitu. Beliau dulu masuk STAN itu tahun 2004. Beliau itu masuk juga keterima di fakultas kedokteran UGM gitu. Dan kasusnya sama kayak kakak gitu. Waktu itu kakak waktu mau milih antara masuk FK atau masuk ke STAN, itu kan kakak konsultasi lagi ke ayah, ke ibu gitu. Orang tua kakak cuma jawab begini, kalau Anggi mau masuk kedokteran, palingan kami hanya bisa membiayai sama 2 semester gitu. Ya kalau udah dibilang seperti itu ya tahu dong maksudnya apa gitu kan. Ya udah deh, berarti kayaknya masuk STAN aja gitu. Karena STAN ya seperti kita ketahui memang nggak ada dipungut biaya SPP ya, biaya UKT dan sebagainya gitu. Dan di beliau juga, dosen kakak ini juga sama gitu. Waktu beliau tanyakan ke orang tuanya pilih mana FK UGM sama STAN, waktu itu beliau juga D3 penilai sama kakak kelas. Orang tua beliau juga mengatakan yang sama gitu. Dan memang sih itu semua akhirnya membentuk kita untuk memilih yang mana, untuk menentukan diri kita bersikap akan seperti apa gitu. Selain memang dari faktor orang tua tentunya, faktor guru-guru juga. Karena atas semua dorongan itulah ya kakak Atas sampai. semua dorongan itu. Dan ini kan kakak pencapaiannya udah sangat luar biasa, sampai dapat STAN dengan IP tertinggi, dan pasti sebagai insan ataupun manusia punya rasa sakit ataupun down yang sangat berlebihan gitu kan. Cara kakak lah untuk menghilangkan down itu, apalagi banyak pikiran, banyak masalah, apalagi banyak tugas dimainkan dulu kak. Bisa dijelasin kak, bagi-bagi tips-tipsnya gitu. Memang kita pasti akan dihadapkan hal-hal seperti itu ya. Kalau bahasanya netizen tuh insecure sama overthink gitu. Memang kita semua akan dihadapi hal itu, apalagi di tengah situasi kayak gini. Kadang memang kita merasa terdisconnect dengan orang lain gitu. Karena kita karena kondisi kayak gini kita nggak bisa bertemu orang lain gitu. Bahkan untuk ngobrol aja kita nggak bisa saling ketemu langsung kalau misalnya terkait dengan masalah perkuliahan kayak waktu kakak masih di STAN. Terus juga kalau menghadapi masalah-masalah seperti itu, kakak kalau boleh jujur sih jarang gitu cerita ke orang tua gitu. Kakak karena prinsipnya khawatir nanti memberatkan mereka kalau kakak ceritakan itu. Jadi kalau bisa diselesaikan sendiri dulu gitu. Dan syukur-syukur sih alhamdulillah bisa diselesaikan gitu. Terus juga di satu sisi kalau misalnya menghadapi hal-hal seperti itu, kalau kakak sih mencoba untuk kembali mengingat ketujuan awal kita gitu. Misalnya masuk MAN nih, banyak tugas dan sebagainya gitu. Kakak ingat sekali dulu
kelas 10 itu memang ini ya yang terberat kalau menurut kakak. Tugas-tugas yang paling berat tuh ngumpul di kelas 10. Nah, jadi kakak waktu itu praktikum fisika, ngambil data dan sebagainya, dikumpulkan ke bundanya gitu kan. Begitu dikumpulkan, dikoyak gitu, dicoret gitu, mesti ngulang lagi praktikumnya. Udah jadi nih ke makalahnya nggak benar juga, dikoyak lagi gitu. Jadi kakak dulu kalau pulang kan ya angkot, jadi selama di angkot tuh kakak nangis gitu karena kok bisa seberat ini gitu tugas timan gitu kan. Bahkan tugas di kuliah aja nggak ada sampai seperti itu gitu. Jadi memang kayak kakak bilang tadi, timan tuh kita memang udah dilatih mental kita, sikap kita, attitude kita, pokoknya semua udah dilatih di sini supaya nanti kita begitu masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan, memang udah siap mental kita untuk menghadapi segala cobaan itu. Dan kalau bisa sih kita jangan terus memendam masalah ya. Kalau kita punya teman, kita cerita. Tapi pastikan teman itu yang kita percayai gitu, teman dekat gitu. Kalau punya pacar, ya kalau selama kita percaya, saya cerita aja ke doi gitu kan. Oke. Nah gitu sih. Terus juga hal-hal yang bisa kita lakukan kalau kita untuk mengusir hal-hal masalah-masalah kayak tadi itu, kita bisa lakukan dengan membaca. Entah itu membaca buku, membaca apapun itulah gitu. Usahakan kita setidaknya satu hari itu membaca, entah membaca buku atau membaca koran, membaca Al-Quran juga, itu semua bermanfaat. Terserah kita nggak perlu perfeksionis gitu ya, maksudnya kita ngeliat orang bukunya, baca yang dia baca kok kayaknya keren-keren gitu, ensiklopedia, biografi dan sebagainya, baca aja sesuai dengan yang melihat kita gitu, yang kita suka apa, yang penting kita satu hari itu ada membaca, karena membaca itu mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang negatif. Kalau kita insecure, overthinking itu kalau kita membaca, kalau kakak ya, itu bisa lupa sejenak sama masalah itu gitu. Ya juga, ya main game juga bisa sih gitu. Kadang kakak kalau lagi ada masalah gitu, kakak mau ngechat kawan, yuk mabar Among Us sekali gitu. Gitu sih. Berarti saya dapat poin satu nih kak, bahwa menghilangkan insecure itu bukan buat SW ataupun SG, Iya, tapi benar. membaca buku. Iya. Kalau membuat SG itu kalau kita nggak tahu reaksi orang gitu. Iya. Orang bisa mendatangkan masalah baru. Orang bisa menimbulkan interpretasi baru, ada apa nih masalah si Rangga gitu kan. Akhirnya orang bisa kepo, bisa nanya-nanya gitu. Akhirnya orang nyeritain dari belakang gitu. Jadi banyak, kalau menurut kakak bikin ke SG itu malah nggak menyelesaikan masalah sama sekali gitu. Benar kata si Om tadi. Dan seperti yang kita ketahui kan Kak, bahwa kakak ikut 3 organisasi di mana, mulai dari UKS, MPK, bahkan English Club. Ada nggak pengaruh yang nampak dari kakak selama kuliah, terkhusus di ISTAN? Pengaruh dari organisasi yang sebelumnya gitu. Organisasi itu penting. Kenapa? Karena gini, kita nggak melulu kuliah itu nggak melulu soal belajar dan belajar. Begitupun di SMA. Karena kita butuh life in balance. Kita harus bisa menyeimbangkan kehidupan kita untuk belajar. Belajar itu tujuan utama, tapi di satu sisi jangan lupakan kita itu Harus berinteraksi. Manusia atau makhluk sosial. Artinya kita butuh bersosialisasi dengan orang-orang, jangan sampai terdisconnect gitu. Pengaruh organisasi itu banyak sekali. Meskipun kalau kita pikir ya, mungkin awal-awal masuk organisasi, apa sih faedahnya saya ikut organisasi gitu. Kita di satu sisi memang ikut organisasi itu menambah pertemanan. Terus juga ada hal yang paling penting dengan ikut organisasi itu, apa? Kita bisa memanage waktu. Kalau kita ikut organisasi, itu artinya kita menambah tugas kita. Di satu sisi kita punya tujuan utama belajar, ada menyelesaikan PR dan sebagainya. Di satu sisi kalau kayak teman-teman nih ada Pokja, bikin podcast dan sebagainya ini, berarti kan teman-teman ada tugas tambahan, ada tugas primer, ada tugas sekunder. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita mau nggak mau bikin timetable, bikin jadwal. Artinya kita harus bisa memanage waktu. Mana nih yang akan aku kerjain duluan? Pasti tujuan utamanya dulu dong, kerjain PR dan sebagainya. Baru udah kelar itu semua, baru kita ngerjain Pokja dan sebagainya gitu. Nah itu akhirnya ke bawah. Kalau kita disiplin ngelakuin itu sejak di SMA, sejak di IPAN, itu artinya akhirnya akan ke bawah waktu kita kuliah. Nah di kuliah itu organisasinya lebih beragam lagi, lebih macam-macam lagi. Kalau di kampus kakak itu ada organisasi yang suka anime, ada organisasinya sendiri. Kalau yang suka catur memang ada organisasinya sendiri. Kalau nggak salah itu ada sampai 46 UKM di ISTAN.
English Club dan sebagainya gitu. Jadi memang semua ada wadahnya gitu. Ikuti sesuai yang kita inginkan, sesuai passion kita. Manfaat organisasi itu memang sangat banyak sih. Tapi memang kebanyakan ikut organisasi juga nggak efektif juga. Kenapa? Karena kebanyakan ikut organisasi itu artinya akan kebanyakan tugas, akan kebanyakan yang dikerjain. Ujung-ujungnya mau nggak mau, kalau kakak ya, mau seperfeksionis apapun kita, kalau kebanyakan tugasnya akhirnya ujungnya nggak akan dikerjain juga. Jadi yang pertama memang skala prioritas itu penting. Yang kedua, skala prioritas dalam arti organisasi, kita pengen ikut organisasi mana dulu nih yang memang sesuai dengan passion kita. Karena saat semua kita ikuti organisasi, loyalitas kita semakin nggak nampak di situ, Kak. Bener, setuju sekali itu. Kalau kita ikut organisasi, misalnya kayak udah ikut MPK, kalau kita memang pengen ikut itu aja ya nggak masalah gitu. Selama kita memang mendedikasikan sepenuh hati kita ke situ gitu. Karena kadang ada kakak lihat teman-teman yang akhirnya kalau misalnya diajak ngumpul untuk bahas apa gitu, bahas pokja apa kayak di kampus gitu, karena dia ikut organisasi lain, banyak kegiatan. akhirnya apa? Oh berarti dia lebih mentingin ini dulu nih daripada kita gitu. Jadi nggak masalah, yang penting bukan kuantitas organisasi yang diikuti, yang penting adalah bagaimana kualitas kita mendedikasikan diri kita untuk ikut ke wadah itu. Karena bukan masalah organisasi yang kita ikutkan, Ya. tapi masalah kita bagaimana mengapakan Ya, organisasi benar, tersebut. betul sekali. Dan karena seperti saya pribadi nih, Kak, saya ikut organisasi, kadang saya mikir untuk apa saya ikut organisasi. Karena kan kita akui bahwa ketika kita ikut organisasi memang hasilnya nggak nampak. Iya. Dan pernah nggak kakak berada di posisi itu, Kak? Nggak tahu kegunaan organisasi ini apa dan untuk apa organisasi ini dan pengaruh organisasi ini untuk saya saat ini gitu. Oh. Memang sejak awal kita masuk organisasi, kita harus tahu dulu nih organisasinya apa. Terus juga tujuan ikut organisasi ini kita harus tahu dulu nih definisinya. Kita harus mengenal dulu organisasi itu sejak awal kita masuk. Supaya apa? Agar kita nanti begitu masuk kita bisa mendedikasikan diri kita. Bagaimana caranya kita berkontribusi ke organisasi itu sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh organisasi itu. Kayak misalnya MPK. MPK ini kan sebagai wadah legislatifnya nih, ibaratnya eksekutifnya kan di OSIS. Nah, MPK itu kan tugasnya salah satunya yang kayak kakak lihat mengumpulkan aspirasi ya, secara online. Kemarin dibikin Google Form. Nah itu juga suatu terobosan yang baru. Nah kalau kita merasa kok kayaknya nggak ada nih kontribusi aku ke organisasi, sebenarnya apapun yang kita lakukan itu semua bisa ujung-ujungnya berkontribusi ke pencapaian organisasi. Misalnya apa? Misalnya kita di MPK gitu, saya kayak kakak minta tolong dong Gi, fotokopikan apa ya dulu ya, surat suara waktu itu mau pemilihan ketua OSIS. Jadi waktu itu kakak sama teman-teman boncengan gitu ke fotokopi surat suara untuk pemilihan ketua OSIS juga. Memang itu apa ya, sepele kelihatannya, cuma tugas fotokopi. Kalau kita lihat kan MPK itu tugasnya yang tadi mengumpulkan aspirasi dan sebagainya gitu. Tapi semua hal itu akhirnya kan apa? Akhirnya pemilihan ketua OSIS jadinya tercapai gitu. Ada juga kayak mungkin teman-teman yang di bagian yang nyusun ngebuat Google Form-nya itu, kalau dia nggak bikin Google Form-nya, mungkin nggak aspirasi online-nya akan tercipta kan enggak. Jadi semua apapun yang kita lakukan, selama memang itu kita niatnya untuk pencapaian tujuan, memang itu semuanya akan berkontribusi. Berarti itu kalau seperti itu, berarti kalau dalam hal melakukan apapun itu yang sifatnya itu bukan kerja sendiri lah, Iya. seperti organisasi Iya. ini, ya mungkin kita memang merasa kayak gitu, merasa kita kok nggak ada kerja, kok nggak ada kontribusi. Tapi sebenarnya dengan datangnya kita di organisasi itu aja ada manfaatnya juga. Iya benar. Kayak kata Bangga tadi, kalau kita misalnya ada rapat nih, misalnya saya Kak Anggi ikut ke rapatnya teman-teman. Iya. Saya di bagian apa ya? Bagian apa sih salah satu bagian MPK sekarang? Komisi 1 yang Komisi 1 misalnya. Saya kakak anggota komisi 1. Kalau kakak nggak datang aja, apa image-nya teman-teman? Kok nggak datang sih dia gitu. Jadi hadir pun kita aja udah di apa ya? Orang notice gitu. Oh, dia datang gitu. Beda kalau misalnya kita hanya apa ya? Kita nggak mau untuk dari dalam diri kita untuk berinisiatif gitu untuk melakukan sesuatu. Itu beda ceritanya. Kalau kayak itu kan berarti memang ibaratnya kan males-malesan gitu kan. Kalau memang dari dalam diri kita udah niat ya
orang akhirnya akan notice dengan sendirinya gitu. Karena organisasi ini ya sangat berpengaruh. Kalau seandainya satu orang aja nggak ikut, ya ibaratnya dalam organ tubuh lah Kak. Kalau satu aja Iya, yang kurang pasti iya, benar. nggak bakalan nyaman Iya. jadinya. Dan organisasi ini kan pasti banyak yang disukai siswa Kak. Iya. Menurut Kakak penting nggak kita bahwa kalau kita ikut organisasi yang baik maka kitanya baik, tapi kalau kita ikut organisasi yang tidak baik kita bakalan nggak baik? Apakah Kakak setuju nggak dengan pendapat yang begitu? Misalnya baik buruk ini dari sisi apa dulu nih? Baik buruk dari ya kegiatan mereka contohnya Kak. Oke. Sebenarnya gini, baik buruk itu relatif ya. Ya, Nah, itu secara umumnya gitu. Kalau baik buruk dari sisi anggota organisasi itu, misalnya hal yang buruk nih, misalnya apa ya? Mohon maafnya organisasi tukang begal misalnya, mohon maaf. Gitu. Kalau dari sisi perspektif mereka, ya pasti itu adalah hal yang baik gitu, karena untuk cari makan gitu. Oh, iya. Tapi dari sisi kita yang mungkin atau bisa jadi Tidak tahu suatu latar saat jadi belakangnya. korban mungkin gitu ya, kan hal yang buruk gitu. Jadi kalau masalah baik buruk itu semuanya memang relatif gitu. Tapi yang jelas begini, kalau organisasi itu memang sesuai dengan yang kita minatkan dan memang organisasi itu sesuai dengan kondisi kita saat ini, misalnya apa? Kita sekarang berada di MAN, kita belajar di MAN gitu. Kalau kita ikut organisasi yang sejalan dengan tujuan kita belajar, misalnya ikut English Club atau ikut Olimpiade Biologi, Olimpiade Fisika, Kimia dan sebagainya, ikut ekskul Olimpiade gitu, atau ikut ekskul lain lah. Ekskul di MAN ini kan semuanya memang apa ya? Memang yang berbasis untuk belajar sebenarnya, meskipun ya mungkin nggak semua kelihatan secara jelas gitu. Kita harus sadar juga bahwa harus relevan juga nih kita antara belajar sama ikut organisasi itu kayak tadi, supaya kita membuat itu semua balance gitu. Jadi untuk memisahkan yang baik dan yang buruk kayak kata Rangga tadi, semua itu tergantung perspektif sebenarnya, dan juga harus sesuai dengan keinginan kita dan sesuai dengan kondisi kita saat ini. Baik Kak. Ini kan yang waktu SMA kan Kakak sudah terbiasa tuh ikut organisasi udah banyak. Apakah di perkuliahan seperti di PKN STAN itu Iya. Kakak juga mengikuti organisasi? Iya. Karena banyak isu yang mengatakan kalau anak STAN katanya ambis-ambis dalam belajar. Apakah itu benar? Oke. Nah, istilah ambis, jadi ada beberapa istilah tuh di kampus. Ada ambis, kayak kata si Rangga tadi, ada side trap. Side trap itu teman-teman pernah dengar istilah side trap? Saya Nggak ya? Karena itu memang apa ya, bahasa yang diciptakan oleh anak-anak STAN sendiri. Side trap itu psychological trap. Artinya ada jebakan psikologis. Kalau misalnya orang belajar, ngeliat orang belajar nih, kalau aku nggak belajar, akhirnya merasa insecure gitu. Ujung-ujungnya kita harus belajar gitu. Artinya kita nggak mau kalah sama orang lain, itu side trap. Nah, kalau organisasi kayak tadi UKM itu sebenarnya di STAN banyak sekali. Dan kalau kan mahasiswa STAN itu banyak ya, jumlahnya itu bahkan kalau di tahun 2018 atau berapa itu bisa sampai 10 ribuan, karena mahasiswa STAN itu ada yang mahasiswa yang reguler kayak kita, ada yang mahasiswa tugas belajar. Mahasiswa tugas belajar itu yang sudah PNS kembali ke kampus untuk kuliah lagi gitu. Nah, kalau kakak di kampus itu ikut organisasi nggak banyak sebenarnya. Karena apa, kakak dari tingkat 1 itu udah apa ya, karena gini, STAN itu kan sistem belajarnya itu ketat. Tiap semester itu ada sistem dropout ya, minimal IP-nya itu 2,75. Dan menurut kakak itu berat banget nih pasti di STAN kuliahnya sejak tingkat 1 tuh, sejak ospek. Kan salah satu materi pengalahannya kan kayak gitu kan. Jadi kayak wah, kalau ikut organisasi kayaknya bakal susah nih, takutnya kepecah konsentrasi antara belajar sama ikut organisasi. Jadi waktu tingkat 1 itu kakak nggak ada ikut organisasi sama sekali. Pengen lihat, pengen adaptasi dulu, pengen adaptasi gimana kalau teman-teman yang lain ikut organisasi, bagaimana cara mereka membagi waktu, cara mereka belajar, cara mereka memprioritaskan apa yang mereka lakukan gitu. Baru di tingkat 2 itu ada organisasi yang kita bentuk sendiri gitu, antara kita yang masih di kampus, kita yang mahasiswa dengan alumni. Jadi waktu itu ada acara apa ya, post gathering itu begitu bagi mahasiswa baru untuk yang belum dimulai itu kita bikin acara, kita bikin perkenalan lah gitu, perkenalan gimana sih
gimana sih foto di PBB nilai dan juga kenalan antara alumninya gitu. Nah, sejak itu tercetus ide untuk mendirikan suatu forum yang menghubungkan lintas angkatan di tiga PBB nilai. Jadi kami waktu itu membuat majalah yang namanya Valuable Magazine. Jadi waktu itu kakak salah satu yang ikut untuk untuk membuat itulah di sampingnya itu ada kontribusi dari alumni untuk biayai dan sebagainya. Jadi kakak ikut organisasi Valuable Magazine itu kakak di bagian reporter, di divisi reporter. Jadi di divisi reporter itu kita tujuannya adalah untuk mewawancarai. Karena kan salah satu konten dari majalah kita itu kan adalah sosok inspiratif. Ada sosok inspiratif di rubriknya itu yang isinya adalah tentang sosok alumni di tiga PBB yang sekarang sudah jadi pejabat lah gitu. Sudah jadi pegawai yang berprestasi. Jadi di divisi itu tugasnya adalah untuk mewawancarai mereka itu. Terus juga kakak ikut relawan pajak. Itu sebenarnya bukan organisasi, tapi lebih ke bentuk relawanan aja untuk penyampaian SPT tahunan. Karena kita itu kan di sistem perpajakan kita itu kita harus menghitung, mencocok dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kita. Nah, banyak masyarakat kita itu masih belum paham cara untuk melaporkan pajak mereka gitu. Jadi kakak ikut di kegiatan relawan itu membantu teman-teman masyarakat yang mungkin masih belum paham cara berpajak. Jadi memang organisasi di manapun itu semua penting karena tujuannya tadi untuk bagaimana membuat hidup kita lebih balance dan menambah relasi kita. Tadi saya tadi dengar bahwa tentang kakak Distan dan saya nangkapnya bahwa Distan ini mengenai tentang hitung uang dan tentang itu di sekitarnya. Dan apakah benar tentang itu? Apakah tentang hitung dan tentang uang? Mindset terhadap itu kan mungkin karena ini ya, karena keuangan ya. Jadi semuanya pasti berhubungan dengan akuntansi, pasti hubungannya dengan hitung-hitungan. Jadi di kita tuh di kampus tuh banyak program studinya, ada yang program studi akuntansi, ada yang program studi bea cukai, pajak, penilai, manajemen aset dan perbendaharaan negara. Semuanya memang sih benar kata si tadi memang banyak hitung-hitungannya. Kalau terkait hitung-hitungan itu sebenarnya hitung-hitungan yang wajar sih. Kalau di akuntansi kan cuma hitung-hitungan tambah kurang kali bagi gitu kan. Memang benar tadi memang banyak hitung-hitungannya. Tapi kalau di kakak itu hitung-hitungannya banyak untuk karena kan kita di penilai itu kan lebih banyak materi untuk bagaimana cara menentukan nilai. Itu juga banyak materi hitung-hitungannya. Tapi di kita itu banyak juga materi kayak mata kuliah hukum kita juga dapat banyak gitu. Ada hukum data, ada hukum agrarian dan sebagainya. Jadi memang banyak hitung-hitungan dan juga memang banyak mata kuliah yang sifatnya deskriptif gitu ya. Maksudnya yang enggak terlalu banyak hitung-hitungannya juga banyak. Dan ini kami selaku penyelenggara lah di sini tentang MPK. Pengaruh selama kakak ikut MPK, pengaruh MPK ini terhadap sekolah itu menurut kakak seberapa besar dan apa yang ngaruhnya begitu? Kalau menurut kakak pengaruhnya besar. Kenapa? Karena MPK itu menjadi jembatan antara siswa dengan eksekutifnya dalam hal ini OSIS dan juga menjembatani siswa dengan penyelenggara pendidikan yaitu sekolah. Salah satu kerja teman-teman kan itu tadi aspirasi. Kalau di kampus ada namanya Badan Legislatif Mahasiswa BLM. Kalau kita menyampaikan aspirasi, kemudian kita salurkan ke wadah yang tepat, kemudian pihak yang punya aspirasi itu menindaklanjuti dengan benar, ujung-ujungnya akan ada kemajuan gitu. Karena kan aspirasi itu sifatnya bisa yang evaluatif, ada juga sifatnya yang memberikan usulan baru, misalnya kita mau bikin apa gitu. Selama memang itu dalam koridor yang realistis gitu ya. Peran MPK terhadap sekolah secara keseluruhan gitu ya tadi ya. Memang sangat penting karena MPK ini adalah wujud representasi dari semua kelas yang ada. Karena kan anggotanya kan masih ini kan anggota kelas juga masih bergabung dengan MPK. Itu sudah balik kan? Oh berarti tinggal yang komisi-komisi tadi. Iya. Jadinya makanya diubah dari majelis perwakilan kelas jadi majelis permusyawaratan kelas. Tapi ya memang kayak tadi itu tadi terkait dengan kawan MPK satu sisi memang menjadi watchdog bagi kegiatan penyelenggaraan OSIS
sama seperti fungsi legislatif pada umumnya sih. Jadi kayak misalnya sisi bikin rapat gitu, kan pasti biasanya ikut hadir juga, kan, untuk mengawasi apa yang akan teman-teman osis lakukan. Mereka juga memberikan saran. Itu sih. Mengenai aspirasi Kak. Kita tahu aspirasi itu penting karena aspirasi ini yang membangun nanti lingkungan kita. Iya. Jadi banyak orang yang dia punya keluhan ataupun saran gitu, tapi dia tidak berani menyampaikan, dan ketika apa yang dipikirkannya itu tidak dilaksanakan sekolah, karena kan gimana kalau misalnya ini dalam sekolah, gimana sekolah bisa tahu sementara dia tidak menyampaikan aspirasinya. Nah, itu menurut Kakak orang yang seperti itu bagaimana dan bagaimana nasihat untuk dia supaya memberikan aspirasinya itu, karena bagaimanapun juga satu pemikiran saja bisa merubah segalanya. Memang nggak semua teman-teman kita itu yang peka terhadap masalah di sekitar kita gitu. Kalau kita dari dalam diri kita sudah peka apa yang terjadi di sekitar kita, akhirnya terbesit memang inisiatif untuk menyampaikan ide atau menyampaikan gagasan tentang perbaikan ke depannya gitu. Kita bisa dari obrolan-obrolan yang sederhana aja sih, kita bisa menegur teman-teman kita. Misalnya gini, kalau kita lagi jalan gitu, terus misalnya kok kayaknya kita di sekolah masih kurang ya tong sampah kita gitu. Kalau mau buang sampah kayaknya mesti jalannya jauh dari ujung ke ujung gitu. Misalnya idealnya kalau di sekolah lain nih, saya lagi ngomong-ngomong sama teman, kok kuliah di sekolah kawanku tiap 5 meter ada tong sampah gitu. Kan bagus nih kalau misalnya ada seperti itu. Coba deh kita sampaikan ke MPK, nanti MPK bisa menyampaikan ke sekolah. Nah, dari situ juga bisa. Dan juga itu kan berarti dari sisi dari sisi teman-teman kita. Nah, kakak dari sisi teman-teman di MPK-nya juga perlu menyampaikan itu melalui sosialisasi. Gitu, bahwa MPK mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasi online tadi. Atau mungkin juga bisa begitu nanti pembelajaran nggak PJJ lagi, mungkin teman-teman bisa bikin semacam Dropbox. Jadi kotak isinya kalau teman-teman mau menyampaikan aspirasi, nggak mau ditulis namanya, silakan nanti tinggal bikin dalam kertas, masukkan ke Dropbox itu. Nah, jadi peran aktifnya itu memang dari sisi siswanya dan dari sisi yang menampung aspirasi itu. Tapi sedikit informasi nih nggak bahwa tentang Dropbox itu. Kalau tahun-tahun lalu itu informasinya bahwa ketika MPK buat Dropbox itu yang isinya bukan kotak saran jadinya, tapi jadi tempat sampah di teman-teman. Emangnya Dropboxnya nggak ditutup gitu? Ya, itu tuh kayak Dropbox kayak biasanya Kak. Tapi ya mungkin teman-teman dan perlu untuk teman-teman sekalian bahwa memang aspirasi ini cukup penting. Kenapa saya katakan cukup penting? Karena Indonesia aja dibentuk dengan sistem demokrasi dan sistem pemikiran, dan aspirasi ini sifatnya mengenai tentang pemikiran begitu. Dan dari tadi penjelasan tentang Kak Anggi sebelum kita tutup, saya mendapat satu kutipan bahwa kita nggak bisa maksain bahwa mawar itu mekar begitu setelah kita tanam, tapi mawar itu mekar akan butuh prosesnya dan butuh waktu untuk bisa mekar. Jadi kita saat ikut organisasi kita nggak bisa langsung ngerasain apa hasilnya, tapi nanti di akhir pasti akan kita rasain bagaimana akhirnya. Dan untuk Kak gini Kak, satu motivasi untuk teman-teman sekalian, satu kutipan penting untuk teman-teman sekalian untuk sebagai penyemangat, sebagai motivasi untuk teman-teman yang lagi ngerasain dia down, apalagi kayak gini belajar online tidak ada kepastian, dari pemerintah juga tidak ada kepastian. Jadi satu motivasi penting Kak untuk teman-teman sekalian. Jadi setiap kita akan melakukan apapun itu segala sesuatu, kita pertama harus memang mulai dari niat. Niat ya. Jadi kalau kita dari awal sudah menetapkan niat, kemudian kita menetapkan tujuan, kita akan tahu ke arah mana kita akan bergerak. Kita harus punya visi. Kalau di bukunya manajemen strategis itu disebutkan bahwa visi itu artinya adalah what we want to be, what we want to become. Kalau kita sudah punya visi, kita akan tahu kita mau jadi apa ke depannya. Kemudian kita baru bisa
menjabarkan langkah-langkah apa supaya kita bisa menjadi apa yang kita inginkan. Jadi mulai dari awal nih, misalnya dari teman-teman yang kelas 10 gitu. Kalau teman-teman sudah punya niat, sudah punya apa yang ingin diciptakan, kemudian bertekad sepenuh hati untuk itu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan sepanjang langkah-langkah atau apapun yang dilakukan itu memang bertujuan untuk hal yang itu, maka lakukanlah. Ada juga yang menyebutkan bahwa jika kita merasa lelah, tapi kalau kita senang karena atas kelelahan kita itu, maka kita telah lelah berada dalam jalan, maka kita lelah berada, maka kita lelah tapi berada dalam jalan yang benar. Jadi kita kayak gini, kita capek ikut MPK misalnya, tapi kita senang pulang jam 6 gitu untuk MPK gitu, untuk ngerjain kompetensi dan sebagainya. Nah itu sudah berada dalam jalan yang benar. Itu memang artinya sudah sesuai dengan kita. Misalnya dalam belajar, kita capek diskusi sampai malam di tempat bimbel sampai jam 9 misalnya diskusi materi. Tapi kita senang pulang jam 9 sampai rumah tinggal tidur gitu. Besok jam 7 udah kembali sekolah. Tapi kita senang menjalani itu tiap hari. Nah, suatu saat ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, itu semua akan terbalas. Dan satu pesan kakak juga, jangan pernah bersuzon atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Karena kalau menurut kakak ya, Allah itu sudah memberikan semua yang baik. Allah itu memang nggak pernah memberikan yang nggak baik. Pertama memang kita pikir itu yang hal itu memang nggak baik. Misalnya gini, dulu ikut lomba-lomba itu nggak pernah menang dari SMP. Begitu Mas Lukman kemudian ada aksioma, kakak setiap pidato lomba pidato itu kakak evaluasi diri, apa tadi aku kurangnya, kenapa aku bisa jadi juara gitu. Dan dari bahan-bahan evaluasi itu kita belajar gitu. Kemudian kita terus berlatih dan sebagainya. Alhamdulillah kita bisa mencapai prestasi yang kita inginkan. Jadi satu lagi tetap semangat karena kondisi ini pasti ada akhirnya. It's only a matter of time. Ini hanya masalah waktu. Ini semua pasti akan berakhir. Dan ketika kita telah mencapai tujuan kita harus bersyukur dan jangan lupa terhadap orang-orang yang telah membantu kita, menolong kita, dan terus berbaik setiap orang, apalagi kedua orang tua kita. Pesan yang sangat luar biasa Kak, cukup bagi saya. Tapi saya sedikit nambah lagi tentang pesan kakak yang tadi, bahwa ketika kita berada di jalan yang baik dan kita itu senang dengan capeknya kita itu, saya setuju sama kata-kata kakak itu. Tapi seperti saya ambil contohnya case-nya itu seperti kita lagi sholat. Kalau kita capek dengan sholat, berarti kita memang di jalan yang benar selama kita bahagia dengan capeknya kita itu. Tapi kalau ada seandainya teman-teman yang sholat dia capek, baca Quran capek, dan dia nggak senang, berarti bukan agamanya yang salah, tetapi cara dia untuk beramal itu yang salah. Dan satu pesan lagi dari Kak Anggi juga tadi tentang kita perlu evaluasi. Saya juga punya saran nih untuk teman-teman, bahwa saya kalau dan orang-orang luar juga, saya dapat motivasi dari orang luar bahwa ketika kita mau tidur itu ada baiknya kita catat tentang hari ini, apa evaluasi yang perlu kita catat, apa yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya. Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih baik dari hari ini, dan orang yang rugi itu orang yang lebih buruk dari hari kemarin. Betul kan? Ya. Dan mungkin pesan yang saya dapat dari pertemuan sama kami ini adalah Allah itu punya rencana yang terbaik untuk kita. Memang kita mungkin di awal kita menganggap bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita itu buruk, tapi sebenarnya itu justru yang terbaik bagi kita ke depannya. Dan juga buat teman-teman semuanya, semangat menjalani aktivitas masing-masing, tetap tampilkan apa yang dapat kita tampilkan supaya negara kita ini menjadi lebih baik, dan jangan pernah iri dengan apa yang dimiliki orang lain, karena Tuhan menciptakan bukan dengan konsep perbandingan tapi dengan konsep kesamaan. Hanya saja semangat dan juga perjuangan yang membedakan. Oke, terima kasih teman-teman yang telah menonton video kali ini. Terima kasih juga untuk Kak Anggi yang udah hadir pada kesempatan kali ini, yang mungkin lagi deg-degan nunggu hasil penempatannya, ya kan Kak? Terima kasih untuk teman-teman, terima kasih untuk semuanya, dan kami tutup
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.